lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk lagi bermajelis ilmu dan melanjutkan materi akidah Imam Ahmad bin Hanbal yang pada posisi pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan itu merupakan bagian dari keimanan kita, karena Nabi SAW pernah didatangi oleh Jibril dan kemudian beliau pun bertanya, "Wahai Muhammad, mal iman? Apa itu iman? Akhbirni anil iman." Qala, Nabi kita menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Bahasanya iman atau rukun iman atau iman itu memiliki rukun-rukun. Yang pertama, beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman pada takdir baik dan buruk. Dan di dalam akidah Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan tentang Dajjal, kita sudah bahas, disebutkan tentang Isa al-Masih, kita juga sudah bahas, kita tambahi dengan ibunya, dan kemudian berlanjut ke Imam Mahdi. Nah, sebelum kita ngomongin Imam Mahdinya, kita lanjutkan Imam Mahdinya, kita refresh lagi bahasanya kenapa kita diminta beriman pada hari akhir. Maka ada urgensi yang penting. Yang pertama yaitu menyempurnakan iman. Maka iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun yang 6. Tanpa iman kepada hari akhir, iman seorang tidak sempurna. Di kantor itu saya pernah didatangi orang aktivis ormas Islam, dan dia bertanya tentang takdir. Pertanyaannya banyak, sampai diskusinya itu 4 jam ya, dari jam 11 sampai jam 3. Dan akhirnya saya tuangkan dalam tulisan mungkin 700 atau 600 halaman awal dari obrolan. Makanya dalam konteks iman kepada hari akhir, Imam Mahdi tok itu sampai ini, mungkin yang Dajjal yang macam-macam itu tambah banyak lagi. Dan kemudian yang kedua, dengan adanya iman kepada hari akhir, maka ini harusnya mendorong kita untuk beramal solih. Kenapa? Karena keyakinan bahwa akan adanya hari pembalasan mendorong seorang untuk senantiasa beramal solih, menjauhi kemaksiatan, dan wabil khusus menjauhi kedzaliman. Ketika kita mendolimi satu orang, maka orang itu akan meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang didolimi tidak cuma satu. Makanya sering saya sampaikan nih, ketika seorang itu diminta untuk ngurus urusan orang banyak, itu sebenarnya jadi pahalanya itu banyak banget. Mungkin ngasih makan satu orang aja pahalanya banyak, jangan satu orang. Jangan ngasih makan kucing satu aja pahalanya gede. Atau bahkan jangan ngasih minum, dalam sebuah hadis, anjing yang kehausan bisa menjadi wasilah masuk surga, gitu. Nah, mulai itu ngekei makan anak se-Indonesia, jumlahnya puluhan juta. Ya. Maka Allah mengatakan, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan kamu sebut-sebut, kamu tunda-tunda, dan kamu caci maki orang yang kamu kasih. Maka sedekah aja bisa batal. Maka pahala yang besar tadi dalam mengurusi makanannya anak se-Indonesia itu ya bisa batal karena tidak amanah. Makanya berbeda pada Allah dengan yang memegang urusan orang banyak, ada pahala besar di situ. Di satu sisi ketika sampai dolim, maka ada pahala yang ada dosa atau ada penuntutan yang jauh lebih besar daripada orang yang tidak punya tanggung jawab banyak. Daripada katanya tanggung jawab kita masing-masing anak, jadi ada putra tunggal kali. Ini tanggung jawab nggak sebanyak yang punya putra 6 itu. Anak jiwa masih di hotel juga.
dalam anak yang banyak, kalau memang bisa dididik jadi anak soleh, ya pahalanya banyak. Makanya jangan mencari keadaan yang meringankan, ya bisa ya berusaha untuk menjadi yang terbaik kalau bisa. Ya. Tapi benar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberikan penghiburan dan harapan bagi orang-orang yang tertindas dan teraniaya di dunia, di mana iman pada hari akhir memberikan penghiburan bahwa akan ada keadilan yang sempurna di akhirat, di mana setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam agama lain, balasannya bentuknya adalah reinkarnasi. Kalau amalnya baik jadi dewa, amalnya jelek jadi kewan, amalnya sedengkan jadi menungso. Tinggal nanti pangkat jabatannya berbeda-beda. Ada yang jadi mungkin lebih baik, yang sadurunge jadi rakyat, nanti direinkarnasi jadi presiden. Nah, itu tidak bisa diterima dengan logika ini. Kenapa? Karena jumlah manusia bertambah. Nah, direinkarnasi harusnya konstan, yang mati dan yang lahir harusnya sama. Faktanya secara global jumlah makhluk hidup, lebih khusus manusia, bertambah. Nanti di negara tertentu jumlah penduduknya berkurang. Soalnya apa? Mau nikah, atau nikah mau anak, atau ada sebagiannya yang senang sesama jenis. Jadi akhirnya tidak ada reproduksi yang signifikan, malah terjadi penurunan jumlah penduduk. Grafiknya orang tuanya jauh lebih banyak daripada anak mudanya. Nah, Bapak Ibu Allah, maka akhirat harus ada untuk menegakkan keadilan tadi. Apalagi misal kita rakyat jelata yang dolimi kok jenderal atau mungkin orang yang punya kuasa besar, tidak bisa kita melawan, tidak bisa. Mungkin saya pernah cerita ada orang yang rebutan tanah, tanahnya nyewa pengacara, menang, tapi lemah ya entek dibayar pengacara. Makanya ini yang cara. Kalau memang yang diperbutkan tidak signifikan, tinggal dibicarakan dengan baik. Kalau tidak bisa ya diculungi ngoten-ngoten apa yang yo sila wis ditulungi kok yo ra gelem iso apa. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mengatakan bahwasanya orang-orang yang mau mengalah walaupun mungkin gak salah gitu. Mazadallahu abdan bi afin illa izza. Maka orang-orang yang mampu mengalah walaupun gak salah ya, maka Allah tidak akan menambahkan apapun kecuali kemuliaan. Nah, kemuliaan ini macam-macam. Guru saya punya pendapat, duit, nggak apa-apa, nggak salah juga. Mungkin ilmu, mungkin jabatan, mungkin kedudukan, mungkin diganti ya, di tempat yang lain. Nah, makanya, mulai nanti ramai orang itu tahu, urusan lemah secuil buat dibaca, salah kono buku ya. Nggak lama saya diganti. Dengan luasan yang sama 200 meter. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti itu perlu dilakukan dengan penuh keimanan. Yang keempat, dengan adanya hari akhir, maka harapannya seorang mukmin menambahkan dan menumbuhkan kesabaran pada dirinya. Karena iman kepada hari akhir menumbuhkan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan dunia. Karena seseorang yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Dan pada akhirnya akhirat itulah yang kekal. Terus ketika dengan akhirnya kena musibah, sakit, di paling mudino rasue aku yo mati ya. Atau oke sembuh marian gitu. Atau mungkin kalau ada hal-hal yang perlu dicarikan penghiburannya, maka pastikan penghiburannya adalah dengan salah satunya mengingat adanya akhirat yang abadi yang harus dengan perjuangkan. Ada seorang yang berkalkulasi, kalau satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, maka kalau kita dikasih jatah 60 tahun misal 60 tahun pada akhirnya nanti meninggal, itu hakikatnya cuma 15 menit. Sehingga kalau kemudian saat ini kita sudah 15 menit itu berarti kan sama menit itu berarti kan 4 tahun gitu. Kalau saat ini kita sudah 56 umpama menuju 60 gitu, berarti yang memang kurang 1 menit gitu. Sehingga kita itu mau nggak mau menuju ke sana, dan
fakta yang kita lihat di majelis ini pun bukan satu-satu ya. Kadang kita panggilnya ini atau saya sehat, nanti tiga hari pun bukan enten. Ya ada juga yang karena sakit kemudian meninggal. Tapi ada yang kemudian masih kelihatan sehat tiba-tiba nggak ada gitu. Buat saat ini cek iso gue sekadol. Pak No sampai mana Pak No? Kadang lo Pak Pasang itu konang mereka Pak. Nek ngetan tekan pun di sini. Potensi. Sekipan. Wih, elok. Sekipan nih kok. Wah, luar biasa. Terus mantuknya glodor. Oh, tetap ditumpai. Tetap tumpai kok. Oh, elok. Mulan? Wajah. Luar biasa. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya mau tidak memilih ya, tua muda, kemudian miskin kaya, tidak milih. Pokoknya kalau udah waktunya ya sudah, tidak ada lagi kesempatan untuk la yu'akhiru sa'atan wa la yastaqdimun, tidak diundurkan sebentar juga tidak dimajukan sedetik pun tidak ada. Makanya saya kemarin ngobrol sama istri saya, menungso itu kudune menetapi siklusnya aja. Dan orang Jawa itu sudah ndekek ten niku nilai-nilai gitu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, berarti niku di situ ditumbuhkan, diajarkan tentang akhlak, welas asih. Nanti selikur, likur, telulikur, likur diajari cara survive, lingkuh kursi. Nanti tidak sudah sampai diselawi, seneng-senengi lanang itu dinikahke gitu. Jangan sampai siklus itu ditinggal film mau umur niku nambah. Gitu kadang rambutnya jadi putih gitu ireng cemong terus dilem tangan putih ya jadi putih maka umur kita pun nambah, maka siklus itu sudah dititipkan nilai-nilainya itu sama orang-orang dulu. Nanti begitu sudah nikah masih ketemu likur lagi, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, likur lagi, berarti selalu memapankan posisinya lagi. Nanti 40, nah itu titik kritis keimanan ketika orang itu sudah tidak bisa istiqomah di 40, biasa 40 kesana itu males-malesan, angel dikandani, angel ditotonya. Nah nanti udah seket, seneng-senengnya ketua, kok seket sih senengnya nopo selain main gaple, mendem gitu. Nah nanti nek sudah swida, sejatinya wis wayahe tidak, sudah didelok lekas tidak. Nantinya di situ kemudian kita ya aku wis swida. Dadi ya kudu kene masjid di bang nongkrong. Putih ngoten. Aku gue masih gue sebagian nek pas kali gue mampir masjid sholat gitu. Tugas lipan jaminan kan. Nek makan enjing nih kok tugas lipan jaminan kan. Tugas lipan jam kita jam 9. Oh, niku mungkin istirahat ya dulu kok. Enggak, istirahat paling ya di Karang Pandan sebentar. Oh, terus minggat barunya langsung mandap. Makan dulu mandap. Itu pinggir ya jam. Oh, ya, artinya waktu sholatnya malah terlebih ya, buatan dandalan ya. Ya, artinya jangan sampai kita olahraga lupa sholat. Kadang mulai mangkat maghrib dan istiqlal aja ngisi pengawasan itu dan manahan itu loh, maghrib loh, lanang rawedok nglayung bengi lapangan. Kan non muslim ya, nek sing lanang mungkin ra ketok di Islam nang mboten. Tapi nek sing wedok kudungan mosok aja ngomong non muslim. Makanya jangan nek ada putra putri pamit lari-lari Bu dari jam piro iki magrib sik engko ae bar isa wong dalan iki ora ditutup buka terus gitu. Nah, itu kita juga perlu peduli sama putra putri kita, jangan sampai enggak paham ini. Bapak Ibu rahmatullah Allah. Kemudian nah yang kelima, menjaga dari kesesatan. Iman kepada hari akhir menjaga seseorang dari kesesatan dan penyimpangan karena ia yakin bahwa akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah atas segala perbuatan. Sehingga kalau kita itu punya iman yang benar terhadap hari akhir, maka kita nggak akan aneh-aneh, nggak akan melu-melu yang aneh-aneh. Apa aku datang jadi anak buah mama gufron orang cetong. Kita akan berpikir ngapain harus ikut si fulan ini yang ngajak nyembah kuburan, karena nanti juga yang tanggung jawab saya sendiri. Ya dia tanggung jawab atas kesesatannya, cuman nanti pada akhirnya kita juga bertanggung jawab atas masalah atau dosa-dosa kita sendiri. Ya mboten enten nggih critane
nopo istilahnya menanggung dosa orang lain, terus orang lainnya itu tidak dituntut, tidak ada. Ampun kan ketika si A itu tidak pernah tahu cara maling, kemudian diajari cara maling, saya ngajari dapat dosa double. Tapi sebagai orang yang belajar lalu mengamalkan, ya itu dapat dosa juga. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Allah taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada lagi itu tanggung menanggung dosa. Kalau sudah ngelakoni ya sudah tanggung juga sendiri. Memang yang ngajari dapat dosa double. Gitu. Makanya Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, ya inilah 5 hal kenapa kita harus paham tentang keimanan pada hari akhir. Dan kemudian kedudukan tentang hari akhir di dalam Islam itu sangat penting. Sangat pentingnya sampai ulama itu membahas dalam berbagai macam kitab. Ada kitab Al-Fitan karya Nu'aim bin Hamad, ada kitab Al-Fitan karya Ibnu Katsir. Ini yang diterjemahkan itu saya pernah dapat itu judulnya Huru-hara Hari Kiamat. Kemudian ada Al-Irsad lil Asra Tisa'ah karya Al-Barzanji. Kemudian ada At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umur Al-Akhirah, ini karya Imam Al-Qurtubi. Ini yang terakhir ini terjemahnya tetap menggunakan nama At-Tadhkirah. Nah, At-Tadhkirah ini malah yang paling komplit karena dibahas sejak proses matinya seseorang. Ini pelajaran tentang sebulan sekali. Nah, Bapak rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kedudukan tentang kiamat, ya, itu sangat penting di dalam Islam dan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, Nabi merintahkan kita untuk mempelajarinya. Di mana waktu itu Hudzaifah bin Yaman bertanya, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan ayyudrikani." Orang-orang pada zaman itu bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, gimana cara masuk surga, sebagaimana pertanyaan Mu'adz bin Jabal kepada Nabi. Dia bertanya bagaimana cara masuk surga dan selamat dari neraka. Nabi kemudian menjawab bahwasanya itu permasalahan yang adim, bal innahu yasir, tapi sajane itu gampang. Itu permasalahan gede. Ning jane mayar buat siapa? Untuk man yassarahullah, untuk yang Allah mudahkan. Nah, beliau kemudian menjawab yang pertama, antak budallah wahdah la syarikalah wa alla yusyrika bihi syai'an. Kau beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu kata Nabi mudah buat Allah yang mudahkan. Tapi nek tidak dimudahkan ya jadi angel. Contoh. Bahwasanya ketika kita diminta untuk menyembah Allah saja, maka kita bisa mengevaluasi, oh iya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu tidak diciptakan kecuali untuk ibadah, liya'budun liyuwahhidun. Oh berarti Allah itu Rabb saya, Tuhan saya yang harus saya sembah. Saya tidak boleh menyembah kepada yang lain. Sampai nanti Nabi mengatakan kalau boleh manusia itu sujud pada orang lain, tak suruh sujud seorang istri kepada suaminya. Tapi karena nggak boleh, maka tidak boleh ada proses peribadatan manusia kepada yang lain. Nah, ini kijane mudah untuk dipahami, tapi kadang menjadi sulit buat untuk orang yang tidak dimudahkan. Maka nanti kalau dalam praktek aplikasi, ya, nanti kita kasih tahu, buat sajen itu tidak boleh loh Pak Bu. Rapatan itu enten kecelakaan, ya dianalisa masalahnya nopo. ngebut ya paringi polisi tidur. Mungkin temboknya pojok keduren ya diduke, dapat nek asal, nek mboten asal ya paringi spion gede. Nek terus mboten asal pasang baju, nek terus mboten asal meleh ya gawe searah. Maka semua rumus teknik masih bisa digunakan. Maka jangan sampai kemudian kita pakai nalar-nalar yang tidak masuk akal, tiba-tiba gawe saja. Nah, itu mudah buat orang yang Allah kasih hidayah. Tapi nek gak dikasih hidayah, ya dikasih kata Allah itu nesu gitu kan. Iki sapa? Bocah ini sore, bau kencur lah, bau terasi lah gitu kan. Sampai Al-Quran mengatakan hadza ma wajadna alaihi abauna. Yang kami lakukan ini ajaran mbah-mbah kami. Ngapain kamu menolak ini gitu kan? Kau umum kowe gitu. Makanya Nabi itu berjuang puluhan tahun, 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah untuk menegakkan itu. Dan perjuangan beliau ditutup dengan dihancurkannya patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah. Ini menunjukkan memang dakwah beliau seumur hidupnya itu adalah tentang bagaimana manusia itu bertauhid dengan benar. Makanya kita ditanya syarat masuk surga apa, Nabi mengatakan tadi, sembahlah Allah saja, jangan yang lain. Itu mudah.
buat yang Allah mudahkan. Tapi nek nggak dikasih hidayah ya sulit. Makanya bagi Allah Subhanahu wa taala kembali ke sini, maka termasuk kedudukan hari kiamat di dalam Islam ketika dilihat dari aspek bagian dari iman pada hari akhir, di mana mempelajari tanda-tanda kiamat dan peristiwa akhir zaman merupakan bagian dari iman kepada hari akhir. Artinya ketika kita menyatakan diri punya iman yang komplit, yang nomor 5 beriman pada hari akhir, ya kita harus tahu elemen di dalamnya apa. Mengimani tentang Dajjal, mengimani tentang Ya'juj Ma'juj, mengimani tentang Isa Al-Masih, mengimani tentang peristiwa-peristiwa besar, itu kita harus tahu gitu kan. Kalaupun kita nggak tahu, nggak boleh juga menolak gitu. Ini tahu menurut yo aku kan yang ngerti, aku gak nolak, cuma aku tak belajar sih. Ngoten, jangan tiba-tiba opo kuwi, racet dong. Gitu-gitu ampun gitu. Bahkan nanti ada orang yang menyimpangkan, diceritain kalau jajal gini. Jajal ini Amerika kayak lo, Donald Trump kayak gitu. Padahal jelas-jelas jajal itu turun sebagai tanda kiamat besar. Jadi nggak bisa kemudian dikatakan itu sebagai sebuah negara. Nggak boleh itu dikatakan sebagai orang yang sekarang dengan ciri-ciri yang tidak masuk gitu kan. Donald Trump tidak bisa hidup orang mati gitu kan. Dulu ada Syekh Baba itu isinya sebagian orang Islam itu menganggap itu dajjal. Tapi matanya 2 melek semua. Gitu kan. Nah, tapi dia punya punya kemampuan di luar nalar gitu. Ternyata setelah dia amati itu cuma trik kayak tukang sulap. Lalu saya bapak niku nek mangap ngoten niku terus saking mulutnya itu bisa keluar gelang kalung ngoten, gelang boten kalung. Pas-pasan lah terus cilik-cilik ini mah kayak disumpel ngoten. Tapi pada akhirnya dia mati gitu. Dan matinya bukan karena dibunuh Isa Al-Masih, mati sakit gitu. Makanya itu jelas bukan dajjal dia. Gitu. Nah, kemudian termasuk kedudukan tentang hari kiamat dan item-itemnya itu ada pada aspek persiapan menghadapi fitnah. Artinya dengan kita mengetahui fitnah-fitnah yang akan terjadi di hari kiamat akhir zaman, maka seorang muslim dapat mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh serta hati-hati agar tidak jerumus ke dalamnya. Misalnya ini contoh, akan banyak kesesatan. Nanti coba saya bacakan beberapa fitnahnya ini. Akan banyak kesesatan. Berarti aku kudu hati-hati. Berarti aku kudu banyak sinau agama. Akan muncul orang-orang yang menyatakan Nabi. Ya berarti saya harus tahu kalau memang Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Berarti semua siapapun yang menyatakan Nabi setelah Nabi Muhammad, niku jenggote dawa, niku iso mabur, ora urus gitu. Makanya di sini kita harus paham item-itemnya atau masalah-masalahnya atau tanda-tandanya apa aja. Nah, kemudian yang keempat, menguatkan keyakinan. Maka ketika tanda-tanda kiamat yang telah diberitakan Nabi Muhammad SAW mulai terjadi, hal ini akan menguatkan keyakinan seorang muslim terhadap kebenaran risalah beliau. Nanti saya bacakan beberapa. Kemudian yang kelima, ada adab dalam membahasnya, di mana para ulama menekankan pentingnya adab dalam membahas fitnah dan perang akhir zaman atau kerusuhan akhir zaman, yaitu harus selalu berpegang pada dalil yang sahih. Nanti ada ustadz niku yang menjelaskan Ya'juj Ma'juj terus mengatakan bentengnya Ya'juj Ma'juj adalah tembok besar Cina. Itu ora cetha, ndak gitu. Wong tembok besar Cina niku nek jenengan munggah ten dhuwure, jenengan iso ngiyuk sebelah kono kalau sebelah mriku. Tegese niku nek jenengan bener-bener di situ, jenengan kan ngerti ning kono kene apa ning kene apa gitu. Sedangkan tembok Ya'juj Ma'juj ndak gitu. Tembok Ya'juj Ma'juj itu ada di antara 2 gunung yang dia itu ditutupkan gunung itu Ya'juj Ma'juj di situ. Dan kemudian dia itu berusaha untuk melubangi setiap hari, begitu kemudian lubang kelihatan, wis ketok njaba wae. Itu terjadi setiap sore, mereka pun mulih sik leret sesuk balik meneh. Begitu kembali lagi niku nutup melih. Dan sangat mudah buat Allah ketika gunung ini dihilangkan pandangannya dari manusia kayak kita. Baru nanti di hari kiamat niku kemudian dibuka tiba-tiba ucul. Sama halnya dengan Dajjal yang hari ini sudah ada di tengah lautan. Yang namanya Tamim Ad-Dari pernah terdaftar di situ, pernah ngobrol dengan dia dalam kondisi dirantai gitu kan. Nah, pertanyaannya lah, pulau sing endi? Jane kan kalau kita pakai satelit jane ketok semua pulau, tapi sangat mudah buat Allah itu ditutup. Sebagaimana halnya tentang sihir. Sihir niku nggih, memang benar ajarannya syaitan ketika penyihirnya Nabi Musa melempar tali, jadilah ular. Nek sebenarnya niku mboten dadi ular, mung pandangan orang yang melihat niku ular. Begitu Musa melempar tongkat, niku dadi ular tenan, mboten kayu diketok dadi ular, mboten. Bener-bener dadi ular tur luwih gedhe.
Disitulah penyihirnya kemudian mengatakan iki nek ora sing ngajari bener-bener Rob semesta alam ora mungkin awake dhewe genah sing ngajari jin-jin kuwi saja masuk Islam semuanya. Dan ditantang sama Fir'aun, nek kowe gak balik nyembah aku tak pateni kabeh, dia pilih mati. Karena dia yakin ini aku yang benar walaupun konteksnya adalah sihir. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks pulau tadi, kemudian benteng tadi itu nyata ada dalilnya jelas kita imani. Lalu pertanyaannya itu di mana? Wallahu a'lam gitu kan. Walaupun ada yang mengatakan di jajaran pegunungan Alpen lah, ada yang mengatakan di timur laut di Yaman lah, ada yang mengatakan di di daerah Bermuda lah, dan dengan akhirnya muncul kata-kata segitiga Bermuda. Silakan berhipotesa, tapi memastikan posisinya di situ. Kalau itu tidak ada dalilnya, ya tidak boleh. Makanya di sini kalau ngomongkan tentang sesuatu yang sifatnya ghaibiyah, maka wajib pakai dalil dan dalilnya yang sahih. Kalau yang sahih berarti ayat, di bawahnya ada hadis sahih, lalu kemudian hadis hasan. Kemudian berikutnya tidak berspekulasi berlebihan. Makanya tadi saya bilang, contoh ada ustaz-ustaz itu ya ngomong sampai yang viral, Dajjal itu Donald Trump, Dajjal itu Amerika, Israel lah ini gitu, Netanyahu gitu. Ngoten nggih. Kalau memang bukan ya bukan. Kalau mereka soal mereka ini orang kejam menganiaya orang Islam ya itu urusan dia. Cuman ketika kita mau menyatakan dia adalah Dajjal lah, kita akan menyatakan dia adalah orang yang disebutkan yang sebagai bagian dari akhir zaman yang di situ punya ciri-ciri yang enggak ada sama dia dan kita nyocok-nyocoknya ke situ enggak boleh. Makanya dalam bab Dajjal yang jangan masih ingat di situ ada seorang pemuda yang ciri-cirinya sama. Saking namanya sampai Umar bin Khattab itu pengen membunuhnya dan Nabi mengatakan ojo nek kleru yo salah, maksudnya nek dia bukan Dajjal kowe iki yo salah umatnya orang Islam. Terus yang keloro nek ngomong kowe bener Dajjal, hadisnya munine iki sing mateni Dajjal kuwi Isa dudu kowe gitu kan. Makanya kalau memang benar dia Dajjal ya biar dia nanti urusannya di hari kiamat nanti, bukan sekarang diselesaikan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita menentukan waktu yang pasti. Nanti ada ustaz lagi yang menjelaskan kiamat itu 1500 tahun sejak Nabi diutus, kemudian dihitung-hitung itu berarti kurang semene tahun, itu tidak boleh. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Kemudian tidak menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya. Banyak nih internet itu kita nonton itu tentang ini tuh banyak gitu. Makanya dengan harus hati-hati dan tidak menjadikannya sebagai obsesi yang berlebihan. Ini banyak terjadi di kaum muslimin. Terus saking pengen banget concern tentang hari kiamat, koyo-koyo ngenteni Dajjal sing ngendi, Ya'juj-Ma'juj sing ngendi sampai akhirnya dibikin pengajian itu terus-menerus tentang hari kiamat mboten nggih. Tidak boleh seperti itu. Artinya kita belajar, tapi hidup kita tidak untuk menantikan tanda-tanda itu. Jenengan diminta untuk menjadi orang yang beriman, beramal sholih, pada akhirnya kita akan mati sewaktu-waktu. Mboten kemudian ngenteni Dajjal, golek Dajjal center karo suluh iki Dajjal enggak. Kita enggak disuruh nyari seperti itu ya. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini di dunia itu tetap akan terjadi sesuai yang sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, dan kita tidak ditugaskan untuk mencari itu. Tidak gitu. Nah, kemudian termasuk nanti ada ciri-ciri tentang pasukan berbendera hitam. Nah, terus boleh ini. Nah, begitu nanti muncul di Afghanistan atau ini Indonesia muncul di Iran, pindah meneh ning endi melu. Ndak gitu. Ndak, jenengan diminta untuk di sini istiqomah ibadah, pokoknya mboten goleki ngoten niku lho mboten. Kemudian nggih menempatkan secara proporsional dalam kehidupan beragama. Tadi saya bilang, kalau memang tandanya muncul di sana jangan di sini, ya sudah, di sini ibadah istiqomah, mungkin husnul khotimah ngoten mawon. Jadi tidak usah kemudian geger ngedol omah terus boleh tiket mabur tekan kono bingung gitu kan mboten. Terus pokoknya kalau orang-orang tidak paham tentang ilmu hari kiamat ini dengan benar, niku nek enten ngoten niku geger lho. Nek perlu ngedol omah itu dilakoni. Yang lalu kan muncul Ahmad Musodek, terus muncul Gavatar, itu sampai jual rumah. Bahkan wong pinter levelnya dokter gitu, sampai pilih meninggalkan suaminya dan anaknya yang masih lucu-lucunya demi mengintili apa yang diyakini sebagai kebenaran. Padahal ujung-ujungnya mau dijaluk duite, terus dipindah ke Kalimantan Barat, digoleki bedeng di tengah alas gitu.
pemain itu lah apa segala macam, dan itu musibah. Makanya wa inna Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat lagi tanda-tandanya, maka yang pertama tanda-tanda kecil di situ Nabi SAW mengatakan bahwasanya wa itu anak wasaah kahata ini, aku dan kiamat itu kayak seperti ini, dengan dua jari lalu merentangkannya di dua dan direntangin. Sarentang-rentangnya jari itu sampai yang paling ombo ini. Kemudian ini menunjukkan bahasanya aku itu sama hari kiamat itu dekat, dan memang aku rasul terakhir, dan setelah aku tidak ada rasul kemudian kiamat. Nah, sedekat apa? Apakah 1500 tahun Nabi tidak pernah ngomong, ayat tidak pernah ada yang menyebutkan itu, hadis juga tidak pernah ada. Maka kita tidak perlu mengatakan tentang angka, nah, tidak boleh, itu bukan wilayah kita. Kemudian yang kedua, ya, wafatnya Nabi SAW juga menjadi ciri kecil hari kiamat, dan Nabi sudah wafat. Terus ibarat sebuah episode. Tidak tahu apa episode ada 100, 200, 300. Nah, itu episode kedatangan Nabi sudah, episode wafatnya Nabi juga sudah. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis Imam Bukhari bahwasanya uqdud sitan baina yaday sa'ah, hitunglah 6 perkara sebelum kiamat terjadi. Yang pertama kata Nabi SAW, mauti, kematianku tadi sudah, summa fathu baitil maqdis, kemudian pembukaan Baitul Maqdis. Ini nggih sampun ketika Umar bin Khattab. Soal kemudian dalam perjalanannya juga dilakukan hal yang sama dengan Muhammad Al-Fatih, ini nggih bisa juga. Tapi kan ciri yang sebelumnya juga sudah ada. Dan sekarang misalnya saat ini dikuasai sama Bani Israel ini, dan mungkin nanti muncul lagi tokoh yang membebaskannya, entah siapa saya tidak tahu, itu ya bisa juga. Tapi paling boten yang sebelumnya juga sudah gitu. Jadi episode yang sudah lewat itu tidak mungkin nggak ada di dalam Lauhul Mahfuz, pasti ada. Makanya ketika dikatakan terbukanya Baitul Maqdis, ini apakah pembukaan yang pertama? Ya bisa. Apakah pembukaan yang kedua? Ya mungkin. Atau pembukaan yang ketiga? Bisa juga. Atau bahkan setelah ini tidak ada pembukaan, lalu yang membuka adalah Isa Al-Masih nanti hari kiamat, dan kondisi ini terus berjalan sampai hari kiamat, ya mungkin juga. Karena ini goib, kita tidak tahu. Makanya episode yang lalu ya kita imani itu sudah terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya begitu cara memahami situasi yang ada. Yang keempat, merebaknya fitnah dan kekacauan. Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali sholihah fitanan kita ilal mudlim, bersegeralah kamu beramal soleh, karena fitnah-fitnah itu akan datang menerjang kaki toilet, kayak potongan malam yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang. Kita ilah mode esok, tiba-tiba awal, tiba-tiba sore, malam, mungkin malam tiba-tiba subuh. Maka semua berputar dengan sangat cepat. Sampai Nabi mengatakan, hati-hati fitnah itu banyak. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang-orang yang paginya kamu jumpai menyatakan diri sebagai orang beriman, tapi sorenya kamu jumpai dia sudah kafir. Abu Janda, Saifuddin Ibrahim, dan macam-macam orang-orang yang seperti itu. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya, sorenya kamu jumpai dia muslim, paginya dia kafir. Kemudian ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya, dia jual agamanya dengan sekeping secuil dari dunia. Saifuddin Ibrahim masuk Muhammadiyah, tidak punya panggung, pindah ke Zaitun, orang kanggo metu, terus jadi pendeta kanggo. Di Indonesia mulai mulai dilaporkan ke polisi, merasa terancam, kabur ke Amerika. Sampai di Amerika awalnya diopeni, suwe-suwe tentu kan ya hidup ya mahal. Orang-orang sana ngopeni suwe-suwe kabotan gitu kan, karena cash flow-nya rendah, bojone kabur, bengok-bengok. Iki PGI kok orang ngurusi aku, kapok. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang benar adalah hidup-hidupilah agamamu, jangan nyari hidup di dalam agamamu niku. Karena kalau nyari hidup di agama kita, akhirnya apa? Belum tentu wadah yang ada itu mampu menanggung kita. Makanya kalau bisa, jadilah orang Islam yang menanggung. Menanggung apa? Urusan Islam dan kaum muslimin. Makanya Nabi mengatakan, Rasul Amli al-Islam, yang namanya pokok dari semua urusan di dalam hidup itu Islam. Ketika jenengan punya masalah, lari ke Islam. Punya pertanyaan, lari ke Islam. Jika Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya kalau memang jenengan tidak tahu. Wa amudu as-shalah, dan tiangnya sholat agar tidak oleh rajin sholat. Jenengan tidak ada putra putri, pastikan dia sholat. Kalau tidak sholat, stres. Tanah udah bunuh diri banyak.
Mojokerto jadi jembatan maut bukan karena kecelakaan, tapi do mandek mriku mudut linggo delok ngisor enek watu atos ambyur, matilah itu beberapa anak muda belum nikah. Solo jembatan niku Mall, UIN pun banyak nom-nom kabeh dereng nikah belum punya beban. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala wa ahmudu as-shalah. Kemudian yang terakhir wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan atap dari urusan kita adalah jihad. Jihad itu tidak serta-merta membunuh orang boten. Jihad di situ adalah perjuangan menjaga agama kita. Makanya ketika agama kita adalah Islam, lalu Islam itu dicirikan dengan adanya rumah Allah berupa masjid, maka pastikan jenengan terlibat di dalam urusan masjid. Tidak harus jadi takmir, tidak harus jadi sekretaris bendahara. Bahkan ketika jenengan bisa ngambil satu poin kecil di dalamnya, misal pokoknya yang masjid kene nah enek toiletnya kamar mandinya aku sih memastikan itu bersih nggak pesing, itu sudah baik, alhamdulillah. Atau misal pokoknya masjid iki, bukan kedah semua masjid, satu aja jangan pilih. Pokoknya masjid iki 5 waktu kudu adzan sing adan aku, nah itu sudah bagus gitu kan. Pokoknya masjid iki misalnya dengan punya duit benmulan listriknya sing nanggung aku gitu. Maka semua bentuk keterlibatan kita di dalam Islam itulah yang kemudian disebut sebagai al-jihad. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan orang-orang yang memang tujuan hidupnya mencari keuntungan dunia, alih-alih berjuang untuk agama, justru dia menggadaikan akidahnya untuk dunia. Awal-awal ya seneng jadi pendeta, tiba-tiba enek wong napa sesamanya yang gelem dinikah, nom, putih, ayu segala macam. Punya anak tapi begitu tidak ning Amerika mikir kan kayak rumah gede, urip dijamin, kontramah bedino napa benopo. Suwe-suwe yo jelek gitu kan. Omongane kan sini ngoten mawon to. Menjenengan nek kertas ceramah mereka kan wonten dalil. Enak ya ngomong yang ra cetok gitu. Maka begitu kemudian akhirnya dia pun sudah kehabisan kata-kata kecuali itu yang diulang-ulang. Jangan ayo bosen toh. Ketika bosen orang nganggo, akhirnya orang nganggo napa cash flow-ne seret, tak bisa ngasih makan, bojone kabur. Nah ini bengok-bengok dan internet. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itu musibah akhir zaman ini. Ketika orang itu pengen nyari hidup di dalam agamanya yang lalu, dia pun kalau pindah ya pengen dihidupi oleh agamanya yang baru. Agamanya baru tetap nimbang-nimbang, itu sopo, untungnya apa tak apa ini. Nah, kalau tidak ada untungnya, tidak ada kebaikan, ya kenapa harus ngebain kamu? Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Nabi Muhammad SAW kemudian menyebutkan ciri hari kiamat adalah munculnya para pendusta yang ngaku nabi. Nabi mengatakan la taqum sa'ahat yub'atsu dajjaluna kadzabun, akan terjadi hari kiamat hingga diutus para pendusta kecil, para dajjal. Dajjal ini disebut dajjal itu pendusta. Dan dajjal yang gede itu cuma satu. Nah, saat dulu ini kok enten dajjal cilik-cilik. Bahkan Nabi mengatakan qoriban min salasin, mendekati 30 dengan kantong ngitung. Bareng Nabi sedo niku enten Musailamah al-Kadzdzab, ada Al-Aswad bil Ansi, dan Indonesia meniku pun enten Ahmad Musodik, mengke enten Mirza Ghulam Ahmad, mengke enten manghitung ya Mbak, pokoknya nek jare 30 ya berarti tesih kirang ngoten. Dan akan muncul terus gitu kan. Sampai mungkin saya pernah cerita perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Tengah Barat. Itu ada seorang yang namanya Tukimin atau Tukimin ngaku nabi. Nabi ini ku Arab, nabi ini ku wong mriko gitu. Kok tiba-tiba wong Jawa ngaku nabi Tukimin. Dari sholawat kan ya ora penak, Allahumma sholli ala Tukimin kan ora penak gitu ya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Bahwasanya mereka semua mengaku sebagai rasul. Dan kemudian dari Anas bin Malik Nabi SAW bersabda, inna min asratis sa'ah ayyur fa'al ilma. Di antara tanda kiamat yaitu hilangnya ilmu. Diangkatlah ilmu, dan ilmu ketika diangkat wa yathbutul jahlu, akhirnya muncullah sekumpulan orang-orang jahil, wa yusrabul khamru, dan diminumlah khamr, wa yudharuz zina, dan zina merebak di mana. Makanya kita sebagai seorang muslim mau nggak mau harus kembali ke rumah Allah. Di rumah Allah mboten ming salat tok, majelis ilmu kedah wonten. Karena dengan ilmu di situ kita jadi tahu halal dan haram,
Jadi terangkat kebodohan kita, kejahilan kita, sehingga kita tidak cuma beribadah saja kepada Allah, tapi kita juga tahu bagaimana bermuamalah. Termasuk iki sing jenenge bojoku kae bojone tanggaku, ngoten. Lucu nek ndelok ten medsos niku lho. Kadang wong selingkuh nyadang karo bojone jane bojone luwih ayu. Bojone tanggane elek ngono kok ya terus gelem. Setan pinter ngoten. Bahkan ning belum lama niku ten Jakarta niku ora karo menungso Pak, anjing Pak. Anjingnya niku ten niku lho, enten kafe yang itu situ boleh bawa anjing. Anjing ini kan jenenge anjing ten kafe ini jinak, dicekel Pak. Dicedaknya titik itu kan dilatih anjing lho Pak ini. Coba. Kira-kira ya. Makanya logikanya sudah enggak nemu orang-orang seperti itu nggih. Makanya Allah Subhanahu wa taala nggih, ketika Allah sudah halalkan seseorang buat kita sebagai pasangan, lah itu aja sudah selesaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau kamu keluar rumah lalu tergerak itu hasratmu, pulang mau temu istrimu, yang dipunya dia sama yang di luar niku sama. Pramila Bu ngapunten, niku nek Pak mantuk, Bu ayo mboten saku sing mesake ini ndak kejar-kejar gitu ya. Ini ndak kejar-kejar. Nah, bahaya niku mungkin ya. Nah niku dari ngomong kene lho dari sisi medis lho nek nganti ngempet suwe niku mungkin dadine pripun macam-macam niku penjelasannya. Mboten kula jelasin pokoke niku nggih makome Pak Dokter. Kapan-kapan jenengan panggil nang iki ahli seksologi menjelaske apa bahayanya seorang istri kalau menolak panggilan suaminya. Bapak benar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri berikutnya Nabi SAW menjelaskan yang ketujuh, banyaknya harta dan kemakmuran. Disebutkan Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yaksuru fikumul mal fayakidu. Tidak akan terjadi kiamat hingga banyak harta di tengah kalian sehingga melimpah ruah. Saat ini banyak sampai yang namanya padang pasir Saudi itu mau dibangun, lupa nama proyeknya. Jadi 2 benteng besar gitu, besar banget, saking besarnya nanti kiri kanannya itu gedung-gedung bertingkat berhadapan-hadapan, terus tengahnya yang kolamnya 2 padang pasir. Duit oke nang Qatar, dulu Qatar nih yang mau waktu kalau pasir saat ini makan iku Dubai, Abu Dhabi dan macam-macam. Makanya apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dulu mungkin aku juga tidak pernah tahu ada duit sampai triliunan, tapi nantinya ada duit triliunan, ribuan triliun. Hatta yuhimma Rabbul mal mayyaqbalu shadaqatahu, hingga pemilik harta itu bingung mau dikasihkan ke siapa sedekahnya. Nah, nanti ada bagi-bagi BLT, bagi-bagi nopo. Itu jane yang morong kan biaya-biaya jane ya mampu datang pakai motor NMAX, gelangnya kalungnya gede-gede gitu kan. Maka ini menunjukkan bahasanya bahkan ketika dibagikan pun yang dapat itu juga orang-orang yang mungkin dalam kondisi tertentu tak layak. Hatta ya'riduhu fayaqulul ladzi ya'riduhu anhu la arabali, sehingga orang yang ditawari itu akan menawarkan dan orang yang ditawari akan berkata aku tidak butuh sama harta itu, aku setuju. Kemudian yang ke-8, ini jangan bisa lihat, gak usah jauh-jauh dari sini jangan tentang mangu pun ketok. Ya, sebutkan Nabi SAW termasuk tanda kecil hari kiamat, yaitu wa antarul hufatal uratal alata ri'a'an nasi yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang bertelanjang kaki dulunya tidak berpakaian, miskin dan penggembala kambing, tapi sekarang berlomba-lomba bangun bangunan tinggi. Yang kula ngertos niku beruk niku main niku rata-rata lantai 2, bahkan lantai 3, mungkin sing ngisor niku basement isine sapi, penggembala, main tingkat niku. Jadi ngucape 1500 tahun yang lalu di sana, di Mekah, di Madinah sana, tapi hari ini kita lihat sendiri. Ya. Nah, kalau Pak Ano minggu sejak ten beruk, menate ten beruk. Niku nggih langkung saya niku pemandangannya niku. Ini dalam kesana niku rumah-rumah niku. Nah, kemudian yang ke-9, nah, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asratis saah", sesungguhnya di antara tanda kiamat, wa antaksurun nisa wa yaqulur wa yakillur rijal. Bahasanya wanita itu jumlahnya akan makin banyak, laki-laki akan makin sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'atan
Al-Qayyimul Wahid, sampai ada seorang laki-laki yang mengurusi 50 orang wanita, saking banyaknya kelahiran wanita. Ini pun ada gitu. Ya, makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, nek kita mau mau jujur, sebenarnya syariat poligami itu ketika diterapkan itu bisa untuk menyelesaikan urusan ini. Ning kadang pelaku poligami itu, ya, dia tidak berhitung tentang kemampuan, tapi cuma dihitung tentang kemauan. Akhirnya dia pun poligami di atas ketidakmampuan, tapi mau jelas menuruti karakter wong. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, jane orang-orang yang memang punya kemampuan tidak apa-apa. Sugih sono kok kemes apa garwane omah siji-siji tidak apa-apa. Mama istri satu dikasih 100 juta, si dua ya 100 juta tidak apa-apa. Tapi yang ada niku napa? Seorang pendakwah misal sebulan dia cuma punya pemasukan 5 juta, anaknya sudah 5, jadi pas-pasan kawin meneh. Bukan kemudian dia dapat 5 juta lagi untuk dikasih pada yang kedua, buat sing 5 juta didumeli gitu. Makanya yang kayak gini-gini tuh sebaiknya enggak usah. Tapi kalau memang punya kemampuan, sugih tenan gitu kan, mampu tenan, bisa nyukupi tenan, ngurusi tenan, enggak apa-apa. Bahkan Nabi sampai mengatakan as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang mau ngurusi, ngopeni orang janda dan anak-anak atau orang-orang miskin itu kayak orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau ngurusi tok mboten dinikahi aja sudah sebaik itu, apalagi nek dinikahi terus diopeni, dirawat dengan benar. Nah, praktek yang ada itu nopo menikahi janda, menjandakan istri sendiri. Nah, itu yang musibah hari ini. Makanya akhirnya citra dari poligami itu jelek banget gitu. Karena ya pelakunya itu oknumnya. Bila mengatakan Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, refresh kita